yang terbaik dalam hidupnya. Dan sudah ada di hadapan kita Miss Yatun. Jadi Miss Yatun ini panggilannya apa? Atun aja, biar Atun aja. lebih desa. Dan saya bangga jadi orang Purbalingga gitu. Oke, Atun, orang tua pekerjaannya apa? Orang tua saya tinggal ibu, bapak sudah meninggal 2 tahun yang lalu. Ibu saya kerjanya buruh tani, jadi dia bersihi ladangnya milik orang, nanti dibayar setengah hari 20.000 gitu. Perjalanan hidup Atun yang saya tahu cukup berat ya, karena waktu Atun masih kecil, masih membutuhkan kasih sayang, masih membutuhkan biaya, ayah kena stroke, betul? Iya, betul. Artinya betul. ibu yang harus berjuang. Artinya ibu yang harus menghidupi kami sekeluarga, saya dan bapak, karena saya anak satu-satunya. Dan artinya sejak saat saya kecil, sejak saya masuk TK, itu ibu yang membiayai saya sekolah. Jadi bapak yang menafkahi ibu, jadi ibu itu sekaligus bapak buat saya. Baik, tentu kita ingin tahu lebih jauh bagaimana Miss Yatun atau Atun berjuang untuk meraih cita-citanya ya, sekolah yang lebih baik daripada kedua orang tua. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kalau kita lihat dulu liputan berikut ini. Min, dinasiki biung ora teng liwet, beras entong, mengko ngawan nenggar marani beras jatah nang balai desa. Kok mangan godokan boleh disit ya? Iya. Itulah sedikit cuplikan film pendek Lau Boleh yang disutradarai oleh Miss Yatun, seorang gadis yang baru saja lulus dari SMK 1 Rembang, Purbalingga, Jawa Tengah. Siapa menyangka gadis yang akrab disapa Atun ini sangat piawai dalam membuat film. Tidak tanggung-tanggung, film yang dibuatnya berhasil meraih penghargaan dalam berbagai ajang festival film. Prestasi ini tentu tidak lepas dari minat dan bakat Atun di bidang perfilman yang ia geluti sejak SMP di SMPN 41 Atap Karang Moncol, Purbalingga. Kepiawaian Atun dalam membuat film ini kemudian ia tularkan kepada teman-temannya. Ia pun tidak segan-segan berdiskusi dan mengarahkan bagaimana mengambil gambar yang baik. Prestasi yang diraih Atun ini tentu tidak melewati jalan yang mulus. Lahir sebagai anak buruh tani miskin, Atun pernah putus sekolah dan harus bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Sadar bahwa hanya dengan pendidikan nasibnya bisa berubah, ia pun memutuskan kembali ke kampung halaman dan melanjutkan sekolah. Kini, aktivitas Atun diisi dengan belajar mempersiapkan diri mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Dengan keyakinan dan semangat, Miss Yatun mengejar cita-citanya menjadi sutradara. Dengan kondisi ayah yang stroke, kemudian ibu buruh tani, ya, harus menghidupi Miss Yatun dan pengobatan ayah. Bagaimana ibu bisa membiayai Atun di SD dan SMP waktu itu? Waktu di SD, alhamdulillah saya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu hanya membayar uang SPP 1 kali dan waktu itu cuma 30.000. Kok bisa? Ya waktu itu kepala sekolahnya saya sempat bilang, yang penting Miss Yatun tetap sekolah karena nilai-nilainya Miss Yatun itu bagus. Jadi sama sekolah dibebaskan. Di SMP-nya bagaimana keadaannya? Di SMP, jadi saya tidak langsung melanjutkan. Itu tadi saya sempat menjadi pembantu rumah tangga dan itu tidak hanya di Papua karena sebelum itu saya sudah ngubek-ngubek Jakarta. Umur berapa? Umur 11 tahun. Kok bisa sampai di Jakarta jadi pembantu rumah tangga? Jadi selepas SD itu dengan keadaan saya yang seperti itu, tidak punya uang, tidak bisa melanjutkan, saya diajak sama tetangga yang dia juga pembantu rumah tangga. Akhirnya Miss Yatun, daripada kamu di rumah cuma main-main doang, mending kerja aja di Jakarta, bisa membantu orang tua kamu, terus nanti juga uangnya bisa ditabung buat masa depan gitu kan. Pengalaman sebagai
pembantu rumah tangga itu saya dengar membuat Atun merasa nggak pendidikan penting sekali. Apa betul itu? Iya, betul sekali. Karena majikan saya punya anak usia sekolah. Saya itu harus bangun jam 4 pagi, harus bikinin mereka sarapan, harus masak air buat mandi. Dan saya iri terhadap mereka. Mereka berseragam, mereka seusia saya. Kadang-kadang saya kalau ngeliatin mereka mau nangis gitu. Coba saya ada di posisi mereka. Pasti saya nggak nyiapin sarapan buat mereka, justru saya yang sekolah. Jadi berangkat dari situ, kemudian saya pengen kembali melanjutkan sekolah. Memang dasarnya saya pengen banget sekolah, cuma ya itu masalahnya tidak ada biaya gitu. Bagaimana sampai bisa ke Papua? Jadi saya punya majikan, Ibu Nancy Sofyan dan Pak Reza Sofyan. Beliau itu orang Bandung. Pak Reza dan Bu Nancy ini majikan yang luar biasa baik sama saya. Saya sangat disayang sama beliau berdua. Saya sudah seperti keluarga sendiri. Kemudian ini anaknya, Pak Rezanya pindah kerja di Papua, menetap di sana. Saya dibawa ke sana sama Bu Nancy ngasuh anaknya. Terus orang tua saya, bapak saya waktu itu stroke, telepon saya terus, Tun, Bali, bapak kayaknya orang kuat gitu kan, bapak kayaknya udah nggak kuat. Terus akhirnya saya bilang Bu Nancy, Bu, bapak saya begini-gini, ya wis Tun, Bali bae. Akhirnya saya pulang, terus alhamdulillah gaji saya utuh di Bu Nancy, karena saya makan juga dikasih, uangnya saya pakai untuk melanjutkan di SMP. Jadi kamu masuk sekolah lagi? Masuk sekolah lagi, dan di SMP karena saya masih bertahan di peringkat 1, kemudian sempat peringkat 2 juga. Setelah istirahat jadi pembantu rumah tangga kembali masih peringkat 1 lagi? Karena saya pikir saya sudah diberi kesempatan sama Allah untuk bisa sekolah lagi. Saya tidak mau menyia-nyiakan kesempatan itu. Jadi saya belajar dengan sungguh-sungguh dan alhamdulillah hasilnya ya memuaskan. Prestasi luar biasa karena selama di SMP bahkan sampai sekarang Atun tertarik untuk menekuni dunia film, menjadi sutradara film pendek dengan prestasi bersama teman-teman bukan saja nasional tapi bahkan internasional. Dari Purbalingga loh, mereka mampu mengukir prestasi internasional. Tapi sebelum kita cerita soal film, di sini ada praktisi pendidikan Anies Baswedan. Kita ingin tahu juga bagaimana pandangan seorang Anies Baswedan. Pertama saya ingin tahu atau mendengar komentar Anda setelah mendengarkan kisah 3 anak Indonesia yang berjuang untuk mencapai pendidikan yang layak. Apa komentar Anda? Yang mereka miliki semuanya adalah mimpi, kemudian kemauan keras, meskipun minim fasilitas. Jadi adanya mimpi, keinginan yang keras untuk mengubah nasib lewat pendidikan itu luar biasa. Apalagi tadi cerita Atun tadi. Dia sudah sadar bahwa peluang yang dimiliki sangat tergantung pada level pendidikan yang didapatkan. Dengan pengalaman ke Jakarta, dia melihat betul siapa dididik apa menentukan duduk di mana. Jadi pendidikan merupakan eskalator sosial ekonomi. Bukan saja mencerdaskan, tapi dia mengangkat derajat sosial ekonomi. Dari pengalaman dan pengamatan Anda, apakah kondisi seperti yang dialami Atun, ya, kemudian juga Eus tadi, dan Yakob, apakah itu masih banyak terjadi pada anak-anak Indonesia di daerah-daerah? Banyak. Jadi masalah yang kita hadapi bicara pendidikan itu 3 menjadi 1. Begitu ada masalah transportasi, langsung ada masalah pendidikan, langsung ada masalah kesehatan. Itu langsung jadi 1. Jadi ketika tadi disebutkan misalnya jaraknya 20 km, jangan membayangkan jalan aspal. 20 km itu bisa melewati sungai, bisa melewati lumpur yang berat sekali. Jadi kondisi itu masif di Indonesia yang memang sangat luas ini. Kemudian yang kedua, yang menarik dari semua cerita itu selalu ada figur-figur inspiratif yang mengubah nasibnya. Jadi kalau kita bicara pendidikan, jangan bicara infrastruktur saja, tapi yang justru lebih kunci adalah hadirnya pendidik yang inspiratif. Karena itu kunci. Lihat tadi guru wali kelas yang memberikan 50.000 atau kepala sekolahnya Atun atau yang lain. Figur-figur ini menjadi inspirasi. Nah,
inspirasi ini yang sering absen dari sekolah-sekolah kita. Jadi baik di kota maupun di desa, inspirasi ini penting sekali. Saya yakin banyak anak-anak di daerah yang saat ini masih berjuang ya untuk mendapatkan pendidikan yang baik dibandingkan orang tua mereka. Bisakah Anda memberikan pesan bagi mereka agar mereka tetap semangat, tidak terkalahkan oleh medan yang berat, oleh mutu pendidikan yang mungkin kurang memadai di tempat mereka? Adakah sesuatu yang Anda bisa sampaikan agar mereka tetap bersemangat? Seberat-berat masalah yang dihadapi, Anda bukan orang pertama yang menghadapi masalah ini. Jutaan orang melewati masalah minim infrastruktur, sulit akses kemana-mana, dan mereka bisa lewati itu di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Karena itu jangan pernah menganggap satu-satunya orang punya masalah. Lalu yang kedua, saya selalu sampaikan pada anak-anak juga, mimpilah yang tinggi. Lalu targetnya jangan mencapai mimpi, tapi harus berani melampaui mimpi. Itu menurut saya pesan untuk mereka. Iya, terima kasih Mas Anies ya. Nah, saatnya Anda mendengarkan bagaimana Atun berprestasi dalam dunia yang tidak pernah terbayangkan oleh anak-anak di Purbalingga, dunia film. Untuk itu, ikuti terus Kick Andy. Tapi ini masih bingung karena masuk kuliah pasti butuh biaya banyak ya kan. Sementara ya saya sekarang megang uang hanya 800.000